Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembukaan yang epic sekali ya. Bagus. Bagus. Ini adalah episode ke nggak tahu episode ke berapa. Mulai sekarang kita random aja ya. Soalnya kemampuan ngedit kita juga mulai terbatas. Kita ini nggak tahu episode ke berapa. Pokoknya ini adalah narasumber ke nggak tahu juga narasumber. Pokoknya ini kita tappingnya pas tahun baru, jadi kita ucapkan Happy New Year. New Year. Kipernya Munchen dong. Kalah lawas. Candaannya lokal. Oh iya. Kan tim bola. Oh iya tim bola. Candaan lokal ini sih. Itu internasional loh. Tapi kan itu iya. Sampean sih Tottenham nyaran sih. Ayam sayur. Ayam sayur. Saya Tottenham juga baru ya. Saya itu Kalau kemarin siapa Mas? City. Gak apa-apa sih. Tapi dari City ke Tottenham itu jauh, Mas. Iya sih. Berarti nggak Glory Hunter dia. Bukan, saya bukan Glory Hunter saya. Cuman suka liatnya itu. Suka ngeliat Tahun depan rencana pindah mana lagi? kayaknya Persatuan Sepak Bola Jember Utara. Oh, Jember Utara. Jember Utara. Jembara aja ya. Oke. Kita intro dulu gimana? Oh ya. Saatnya intro. Teret. Oh, itu nih kok. Nanti dimasukin grafis. Oh iya. Oke. Langsung masuk. Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah ya. Ya, nggak apa-apa lah. Kita kali ini bertiga. Bertiga. Ada narasumbernya. Ada Mas Danang di sini, ada Mas Malik di sini, dan ada saya sendiri di sini. Mas Malik di sini adalah, coba jelaskan. Mas Malik ini siapa di antara kami? Bingung loh kalau suruh jelasin orang. Apa fungsi Mas Malik di sini? Saya itu fungsinya sebenarnya kemarin sore sebenarnya. Tahu-tahu di WA. Selo kapan, Mas? Arep opo ya selo. Ayo yuk bikin podcast. Waduh, arep bahas opo sih? Yo ngobrol-ngobrol wae lah. Ya wes kapan selone yo? Tahun baru selo sih aku. Ya udah. Kesinilah. Oh, udah. Itu sekilas ya. Jadi sekarang kita tanyakan ke Mas Abbas, mau ngapain ngajak ini sih? Ngapain sih? Iya sebenarnya public interest-nya itu apa? Soalnya aku juga, ini ngapain yang ngundang ini? Orang lelek, ampun lagi. Ini ada. Saya agak menyesal sebenarnya. Saya juga loh. Saya sebenarnya iya tapi nggak enak karena udah. Oh gitu ya? Oh, iya. Udah yang ngajak ya? Nggak, saya ngajak, saya emang menginisiasi. Tuh, mantap. iya. Jadi saya ngundang sini Mas Malik itu dalam rangka welcome. Welcome dari balik lagi dari perantauan. Salah. Enggak dong. Dari tempat kelahiran Ya. ke perantauan kembali. Selamat datang kembali Mas Malik di ibu kota. Terima kasih, Sebentar. Konfeti mana konfeti? Kalau podcast Konbuser itu kan mineral. Ini kristalin. Bukan karena disponsorin, karena yang paling murah. Lancinya itu ini. Jadi ya minum. Betul. Jadi ini adalah sebuah penyambutan kembali kepada Mas Malik sebagai kita ini kalau bisa dibilang ini udah alumni semua nih. Ya. Oh, ke situ arahnya. Iya, kita enggak juga sih. Oh, enggak juga ya. Buat Nanti top nyampe-nyampe. itu bridging. Oh, bridging. Padahal nanti kalau dari bridging ke topiknya itu bisa jauh. Jauh banget. Bisa jauh banget. Namanya cocok gede adalah Ya yang kemana-mana ngobrolnya. yang pingin dicocotin aja pokoknya. Apa ya? Tadi bukan asik. Dari alumnus dari tempat yang sama. Iya, Bilang aja televisi masa gitu gitu Iya. ya. Itu kita dari alumni yang sama. Mas Danang dan Mas Malik ini kalau bisa dibilang dicabut. Hah? Dicabut kan? Oh iya. Iya, benar kan? Benar. Iya. Kalau kamu kan nyabut sendiri. Nyebut sendiri dan setelah kami bertiga cabut itu ada fase di mana kita tuh benar-benar menjauh dari yang namanya dunia pertelevisian. Iya. Bener nggak? Benar. Mas Danang Ya. setelah cabut itu Balik ke Jogja eh, untuk garap ya kerajinan lah. nah Mas Malik Oh,
Kalau Malik kemarin habis dicabut langsung nikah ya? Enggak dong. Oh enggak ya? Enggak dong. Nikah dulu kan baru dicabut. Iya. Oh gitu ya? Iya. Dan akhirnya mencabut dan mencelup. Itu nikahnya 2018. oh iya ya. Dicabut 2019 Maaf ya Mbak, dong. lali ya. Gabut 2019. Padahal aku datang ya itu ya. Dateng. Oh iya, kita datang itu. Situ Oh iya. enggak. Saya Datang. Pak, saya datang. Datang. Datang saya sama anak saya sama istri saya. Iya. Ada kok fotonya. Karo sing ada di foto karo kowe. Kowe sing moto. Nanti fotonya di sini. Iya, nanti fotonya. Aku kita kok. Astagfirullahaladzim. Bajingan aku rek. Sorry, Mas. Aku Aku ngundang. saking oke. Kan akeh cahnet si Oh sapa iya. jenenge Sampel. Nopal. Iya, Nopal oh iya, sorry maaf, Mas. Itu teko. Gedung tua kae ndi nih? Depannya Mandala Grida. Ya. Gedung apa UI ya? UGM ya? Bukan. Bukan namanya lu. Aku lali nih. Lupa namanya aku. Saya soalnya lagi sering jadi tim jagong. Lokasinya di sini numpuk-numpuk. Ini mantannya siapa? Mantan siapa? Jadi Mas Malik setelah Dari net net aktif apa dulu, Mas? Kan cabut dari TV itu bulan apa ya? 2019 ya? Iya, September 2019. Terus habis itu nggak langsung balik ke Jogja sih. Kebetulan di sini dulu ada bareng sama mulai production freelance dari bulan Oktober lah. September udah mulai, September sampai awal pandemi. Oh. Maret ya berarti ya? Enggak, terdeteksi 3 orang pertama itu bulan apa ya? Maret. Enggak dong. Enggak sebelumnya. Maret awal, Bos. Februarian. Februari. Maret Kayak- awal. Ya nanti kita kalau ada ya kita insert Pokoknya kalau nggak ada sekitar ya. Yang orang Depok itu kan? Yes. Depok Pride. Itu pokoknya jadi freelance, tapi selama sudah freelance itu di Jakarta cuma 2 minggu, terus balik lagi ke Jogja. Ada job balik lagi ke Jakarta gitu. Cuman pas waktu itu kebetulan emang seminggu apa 2 minggu dapat di Jakarta kerjaan, terus aku pulang ke Jogja dulu, seminggu dapat di Jogja, terus ada yang kena COVID itu di Jakarta. Oh. Jadi habis itu nggak balik lagi ke Jakarta. Ya disarankan sama istri sama keluarga udah deh jangan ke Jakarta Ya dulu. benar. Lebih Di baik. Jogja aja. Karena kan kalau lihat berita-beritanya kan memang Ngeri ya? awal-awal kan mengerikan. Emang sampai sekarang juga sebenarnya Mengerikan. mengerikan. Cuman Iya. yang liburan ya liburan. Benar. Yang kumpul-kumpul ya kumpul-kumpul. Enggak, itu maksudnya liburan sambil ketakutan itu loh. Jadi scary tour. Kalau aku selama kemarin hampir setahun di Jogja itu kalau pakai protokol. Cuman di sana tidak se apa ya? Nek Seketat. aku sing ngerasain nggak seketat, maksudnya nggak se worry di sini. Oh. Nah, aku nganggepnya pokoknya di sini tuh aku dikit-dikit harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer. Kalau di Jogja kemarin bukannya aku meremehkan ya, tapi kalau pakai masker, cuci tangan, cuman nggak segitu worry-nya gitu loh. Paham nggak sih tak maksud? Beda ya. Taraf ke Parah ke tingkat ketakutannya Ya. itu beda. Terus tadi balik kemana tadi? udah balik Jogja nggak gitu, berangkat ke Jogja. Jakarta Terus lagi. Sekitar bulan, ya pokoknya dari bulan awal pandemi sampai bulan apa ya? Setelah Lebaran lah itu benar-benar kosong. Oh, kosong. Nggak ada pemasukan lah istilahnya. Ya udahlah, maksudnya survive dengan apa Ongkos dari kantor lama nggak? ya? Itu juga. Masih ada napas di situ ya? Ya, aku survive-nya di situ karena emang pas pandemi kan emang mau nyari kerjaan apa susah. Susah benar. Ya udah sekitar 5 bulan lah survive. Terus bulan Juli lah. Bulan pertengahan Juni itu iseng-iseng buka kayak aplikasi lowongan kerja lah. Job street. Ya, job street, LinkedIn segala macam lah. Ya udahlah aku searching, nemulah perusahaan Yang sekarang ini. yang enggak, advertising. perusahaan yang di Jogja. Oh gitu. Bulan Juli itu baru 1 Juli itu baru kerja di advertising. Oh, periklanan berarti ya? Jadi selain dia bikin Cetak gitu. cetak gitu, dia juga bisa. Bikin video, cetak, Ya, pokoknya periklanan lah. Berarti nggak jauh-jauh. Agensi lah. Enggak sih kalau agensi enggak. Loh, Perusahaan itu lebih apa kayak nyetak
baliho, tapi juga ada titik-titiknya gitu lah. Oh. Itu kan perusahaanku yang dulu kan istilahnya punya klien brand gede juga yang ada di Jogja. Masanya di perusahaanku. Ngambilnya Itu dari berapa situ. bulan Mas Malik? Aku join Juli, resign Desember kemarin. Oh. Terus balik Jakarta. Balik Jakarta. Nah, terus prosesnya ke perusahaan sekarang ya udah ngalir aja. Karena emang dari TV ke TV lagi gitu ya Mas Malik. Ya. Iya. Ya semua prosesnya sama. Dari 3 orang ini pun sama. Saya pun cabut dari net, coba buat dagang dan lain-lain. Terus sampai berapa bulan akhirnya dapat freelance. Balik lagi. Balik lagi akhirnya ke dunia pertelevisian. Nggak tahu kenapa, mungkin ada magnetnya di situ atau emang karena udah ngecemplungnya di situ jadi ya circle-nya itu Circle-nya. lagi. Biasanya sih karena circle-nya ya. Circle ya. Walaupun kita di Indomaret tapi kan ini sebenarnya kita Waduh. Apaan? Cuknya masuk sekali. masuk. Dan kalau misalnya kayak gitu sempat baca juga di Twitter yang lagi rame itu masalah apa ya Mas Danung ya? Yang bahas kita yang mana dulu nih? Yang apa? Yang guru Ya guru wis. atau yang enggak ya, sertifikat dulu aja ya. Oh ya. Ya, jadi kemarin tuh ada yang rame di Twitter, jadi Yang berantem bahasa Inggris itu loh. berantem bahasa Inggris Mas Si Abdul. Abdul. Iya. Cuman nonton Iya, loh. nonton kan? Tahu kan? Karena itu adalah orang-orang yang ada orang yang mbak-mbak yang dia mempertanyakan seorang sertifikatnya. Bukan mempertanyakan keabsahannya kali ya, apa ya? Iya. Mempertanyakan Kredibilitas dia dalam mengajarkan bahasa Inggris. Ya. Padahal Padahal Mas Abdul tuh di Kampung Pare itu ya. Kampung Pare di Jawa Timur ya kalau nggak salah. Aku lali. Pemain aku tanya kampung bahasa Inggris di Pare gitu. Kampung Inggris. Dia mengajarkan bukan mengajarkan sih, maksudnya dia berkarya untuk mengajarkan orang lain tuh dengan caranya dia gitu. Dan ada mbak-mbak yang bilang, "Nggak, lu tuh harus sertifikat lu mana?" Dan kadang tuh orang-orang yang kayak gini tuh yang kalau menurut saya ya, ini orang-orang yang kayak gini tuh yang bukan mungkin nggak cuma di Indonesia. Jadi ada orang-orang yang salah bahasa Inggris, salah bahasanya, itu malah dicemooh di situnya gitu. Padahal fungsi dari bahasa sendiri itu adalah untuk berkomunikasi. Benar. Ya kan? Karena yang penting pesannya sampai, I drink coffee. I'm having apa gitu. Yang tensis belakangan, yang penting gue ngerti. Iki pindah rene. Iki 3 meter, iki semene. Ngomong karo bule, ya kan? Waktu itu seperti kita pernah ya. Seperti di Just Duet pernah kan di Just Duet. Terima kasih. Wah, alhamdulillah. Itu kan dari tadi, Mbak. Keren. Seperti di Just Duet itu. Kita ngomongnya sama bule, tapi alhamdulillah show-nya lancar. Bisa, dan mungkin emang gak Indonesia doang, tapi apa sih yang diributin gitu? Kalau menurut Mas Malik itu gimana kalau orang-orang yang kayak gitu tuh? Maksudnya perlukah? Maksudnya apakah kredibilitas orang tuh dilihat dari sertifikatnya? Enggak. Banyak kok orang-orang pinter itu tanpa harus ada embel-embel sarjana. Ya. Contohnya mohon maaf kayak mantan menteri KKP Ibu Susi. Jadi pengusaha sukses, pernah jadi menteri. Jadi apa ya, istilahnya background pendidikan itu sebenarnya sih kalau menurut aku ya tidak terlalu penting untuk saat ini, karena ya jelas nomor satu sekarang itu skill. Betul. Skill itu nomor satu, dan kalau status pendidikan itu nomor sekian lah. Yang penting skill kalau sekarang, apalagi terserah skillnya mau dari sekolah atau dari belajar di lapangan langsung. Tapi memang nomor satu skill gitu, karena memang apa meneh zaman sekarang era serba digital, orang itu pasti nggak menomorsekiankan ijazah. Iya. Nah aku lihatnya seperti itu ya Mas. Iya. Karena yang penting skillnya sih. Betul. Kita tidak, kalau saya tidak, bukan masalah, saya setuju dengan Mas Malik, tapi maksudnya kita tidak menyampingkan yang namanya sekolah ya. Oh iya, pendidikan itu tetap nomor satu. Tetap nomor satu. Cuman emang dulu kalau misalnya pendidikan tapi kalau pendidikan tapi nggak dapat skillnya sama aja. Sama cuma aja, dapat gitu. ijazah doang. Ijazah doang yang bisa dibakar di mana-mana. Gak usah jauh-jauh ke Bu Menteri deh. Koncone awake dhewe dulur si Adi Saksono. Yang di episode
Berapa yang itu video nanti di di sini? sini Ya. episode sini itu Bos. Bos sama Salik. dia adalah orang yang sebenarnya tidak kuliah waktu itu kalau ada di berita itu dia tidak lulus atau cuma Siapa berapa sih? Mas Adi. Sadi. Mas Adi itu nggak lulus kuliah loh nggak salah. Oh iya. Dia cuma masuk di Jogja berapa bulan, terus cabut, udah gitu aja cabut. Ya itu nih. Dan itu tidak ada ijazah di situ. Ijazah dia mungkin mentok di SMA atau STM ya, SMA kalau nggak salah. SMA karena dia ngambil akuntansi. Iya. Dia SMA. Tapi sekarang proyeknya nggak berhenti-berhenti. Proyeknya sekarang nggak berhenti. Anda kalau yang menyepelekan orang-orang freelancer yang seperti Tuku dia, cangkemmu itu. kalau ngeliat rate harganya, anget rahimmu. Gimana menjilat saya bagus kan? Biar dapat callingan lagi nih kayaknya nih. Callingan. Mantap. Berarti kita setuju dengan itu ya? Nggak tahu kalau pemirsa yang lain itu setuju atau enggak. Kalau aku sih lebih setuju ke Mas Abdulnya ya. Cuman gimana kalau kita coba telaah dari mbaknya ini pola pikirnya kenapa kayak gitu? Nah, kenapa pikir kayak gitu? Mungkin karena kalau misalnya dari saya itu mungkin dari backgroundnya kali ya, backgroundnya si mbaknya. Maksudnya backgroundnya punya backgroundnya masing-masing nih. Yeah. Si mbak nih backgroundnya emang maksudnya sekolah. Dan mungkin di lingkungannya dia adalah gue kalau misalnya nggak sekolah nggak ada sertifikat gue nggak bakal bisa kayak gini. Jadi nggak freestyle gitu. Mungkin ya kalau misalnya Mas Abdul mungkin ya freestyle gue. Karena dia punya keinginan gitu ya Mas Abdul ya. Jadi menyingkirkan faktor ijazah dulu, sertifikat, tapi dia pengen bikin bahasa Inggris, orang pada paham kalau ngobrol gitu ya. Iya. Nah, aku ya. Ya asik ini. Walaupun walaupun aku akademisi juga, maksudnya kuliah juga. Ya. Kok kuliah ya? Iya. Dulu nggak kuliah sih, mabuk dulu. Dulu kuliah broadcast, kan satu mater dulu. Iya. Ini kakak tingkat saya. Pusaplek. Dulu sebenarnya kenapa pilih kuliah di kampus kita dulu itu sebenarnya juga nggak sengaja. Karena sebenarnya kan sempet mandek 2 tahun setelah lulus SMA. Ya. Bingung mau ngapain, terus zaman itu waktu itu masih SMS. SMS apa BBM ya? SMS ya. Awal-awal kita Aku masih SMS temenku SMA. Kuliah di mana? Siona sih. Kuliah di sini. Kampus opo? Kampus broadcast. Opo? Panganan opo? Coba lah. Aku bilang sama orang tua, aku pengen kuliah. Lah, aku kuliah nang ndi? Tantang kuliah nang MTC gitu. Lah aku kuliah apa? Kuliah broadcast. Tak jadi ngene-ngene. Ya udah, coba tes. Terserah. Tes lah, akhirnya 2007 lah. 2007 ya. Nah, 2007. Iya. Iya dong, 2007. 2006. Kan 2006 sih. 2007 masuk. Terlihat tuanya. Dan dulu Tapi tuaan ini loh daripada saya loh. Kan dia 02 tahun. Iya. Harusnya di atasku. Berarti gue lahiran tahun 88 ya? Ngapain urusan bersaing? tahun? Gak usah dipersaingkan sih. Gak usah. Enggak usah. Ya, siap. Terus dulu masuknya juga ngambilnya pemberitaan. Iya. sih. Sampai lulus ya? Sampai lulus. Oh, berarti harusnya ke jurnalis ya jatuhnya? Iya. Ya, cuman dia pas selama kuliah itu emang sering ikut produksi gitu loh. Jadi dia ada ilmu lapangan buat produksi. Sama orang-orang ini. Iya. Lanjut, Mas. Terus ya udahlah kuliah sampai selesai, lulus 2012 Desember, wisuda Desember. Terus Maret lah pokoknya, sekitar Maret 2013-an lah ada lowongan itu. Ya. Masa gitu. Gitu. Langsung Iya. masuk. Awalnya iseng-iseng berhadiah sih. Ya pastilah orang itu orang dulu. Ini contoh junior kurang ajar. Jadi masuk kuliah saya dulu, yang lulus dia dulu. Nggak ngerti sopan santun. Terus apa ya? Ini itu aku hitungannya gambling loh waktu masuk situ kan, karena emang cuman tagline
revolusi media doang kan? Iya. Iya. Iya kan? Awal-awal. Dulu gambling dan ikut-ikut rubuh-rubuh gedang. Apa itu? Jawa ki. Rubuh-rubuh gedang iki Babat alas. Koncone melu nganan yo nganan, Oh. koncone melu ki. Oh, iya. Aku biyen kanca-kancaku do ning kono kabeh do daftaran kono melu ah. Rubuh-rubuh gedang. Rubuh-rubuh gedang. Baru itu nanti Dan dibikin. Koncone rubuh-rubuh Pak Adi. Dan ternyata diterima. 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 Terus setelah kesini Menikmati. terus ya tadi balik lagi soal background pendidikan tadi ya. Setelah lihat-lihat gitu terus ke Jakarta juga nggak perlu pendidikan tinggi sih sebenarnya untuk jadi orang yang sukses. Butuhnya apa Mas Malik? Hah? Butuhnya apa? Apa ya? Butuh Lah, apa? apa? Sik, menang sik. Kabelku mlebu apa? Mlebu. Sik. Gimana? Butuhnya apa jadi bukan pendidikan tinggi? Skill sih tadi yang lu bilang. Skill dan Dan link. Iya. Ya, jadi sekolah itu kan jangan cuma nyari edukasinya. Nah, tapi juga Koneksinya juga. Itu sempat kita bahas beberapa episode Iya. lalu ya, yang dimana skill dan link itu sangat berkesinambungan. Gitu. Ya. Terus kalau menyikapi yang soal di Twitter itu sebenarnya sih apa ya? Aku salah ngomong aku tadi. Ya. Nek aku sih bacanya adalah niat baiknya Mas Abdul itu karena kurang penunjangnya, jadi dia dianggap kurang lah sama mbaknya itu. Benar, padahal kan belum tentu. Ya, karena mbaknya itu juga takut bahwa nanti banyak orang yang bikin kayak gitu untuk keuntungan. Tapi mungkin ya kalau aku ya. Iya, Kalau dia berpikirnya seperti itu. ya, karena juga emang pengajar itu banyak yang butuh sertifikasi karena ilmunya harus bisa diterapkan. Bener. Ilmunya apa, ilmunya yang udah patokannya gimana. Tapi kan ini maksudnya niatnya baik dan juga kayaknya nggak ada orang yang komplain sih selama ini di Pare itu. Nggak ada. Teman mbaknya itu aja kayaknya. Iya mungkin itu karena emang takut si mbaknya ini sisi positif dari kita berpikir positif sama si mbaknya adalah mungkin ya si mbaknya itu yang benar masih takutnya tuh ada orang-orang yang salah. Ya salah menerapkannya. Menerapkan ilmunya itu sendiri karena ya kalau misalnya kayak di dokteran mungkin bisa malpraktek kalau misalnya kalau misal tiba-tiba yang tadinya bukan spesialis terus tiba-tiba jadi spesialis gitu. Iya. Untuk masuk ke ranah spesialis itu sendiri mungkin seperti itu analogi. Mahopo. Mas Malik multi talenta sekali loh. Mas Malik ini selain lucu juga dia seorang vokalis loh. Waduh, dibahas nang. Kalau nyanyi, penontonnya itu pada kehilangan kesadaran. Kesurupan. Tapi dua gara-gara aku nang Bukan. Itu gara-gara itu kan yang cuman itu atraksi. Tapi Ya. itu dipleset. Tapi karena pas sampean yang nyanyi mereka pada ya kita sambungkan. Oh ini Itu benar terjadi sebenarnya. terjadi pas ini. Di kampus itu. Iya. Karena waktu itu kan band saya kan Panggung terakhir ya, closing ya. iya closingan. Band closingan. Mas Dukun nggak ada Mas Dukun? Dukun di situ. Enggak. Oh, dipanggil ya? Dia dipanggil. Mas Dukun tuh dipanggil. Dipanggil ke Balik ke Ke kampus. kampus. Dia kan nggak ikut acara itu. Oh. Tapi dia di rumah terus Dia bukan panitia. panitia. Wah itu gila itu 2 hari 2 malam. I will try to fix you. Coldplay. Yoi. Kalau emang saya sih ngeliat Mas Malik dulu tuh saya ngeliat Mas Malik tuh baru pertama kali ngeliat suka nyanyi nih orang ini. Saya tuh Kalau aku pertama lihat Pak Adri Subono. Ora ding lagi. Zaman dulu masih ya. Masih agak gondrong. Iya. ya kalau saya ngeliat Mas Malik tuh seperti Jain. Oh. Iya. Orang loh, tapi aku ngakui nek Malik nyanyi ki apik suarane. Nek lagi ngomong wae sing bangsat iki wong. Suarane ceter fuck. Tapi nek nyanyi apik. Ya lagune yang kita apa jenenge? Services. Services kan sing nyanyi iki. Oh. Apik jeneng suara. Tak akoni wae. Ngapain sih? Jenggotku melepuh cok. Jadi saya ngeliat Mas Malik itu dulu sebagai kayak giant nih orang nih, suaranya lantang terus suka nyanyi gitu, dan ternyata kita nggak tahu loh. Lu pernah tahu nggak giant itu ternyata
gedenya jadi apa? Jadi apa? Nggak tahu. Kan filmnya nggak berakhir di Emang? situ. Udah sampai situ. Giant itu gedenya punya retail supermarket loh. Ya mau di sana namanya. Waduh, aku tuh serius loh. Makanya jadi penyanyi, jadi penyanyi. Aku serius loh aku nang. Sama. Perasaan film Doraemon orang menyebutkan. Kayaknya nggak sampai situ deh. Dan adiknya juga punya retail donat loh. Apa urusannya karo nyanyi? Gatel. Ya jago. Geblak-geblak. Waduh, masih inget ada ya. Iya. Dan kalau ngomong-ngomong masalah pergoib-goiban, jadi saya beberapa kali tuh pernah dengar cerita. Jadi ini Mas Malik. Mas Malik itu adalah tipe ke orang yang kalau tidak ada di sebuah tongkrongan jadi bahan omongan. Ya. Oh gitu. Iya. Emang sih. Enggak, orangnya ada atau enggak, kita ngobrolin itu. Tetap ngobrolin Mas Malik. Jadi saya pernah di sebuah tongkrongan itu di televisi masa kini dulu tuh. Wah, Mas Malik tuh dibukain sama dukun sama Mas Pandu. Dibukain Mata batin. mata batinnya dibukain gitu. Terus ini cerita dari teman-teman kosannya Mas Malik ini. Yang masuk ke motor tuh masuk ke gang tuh susah itu. Oh iya. Yang mepet banget ya. Sandung itu loh. Itu diceritain katanya Mas Malik tuh bisa tiba-tiba keluar tuh jadi macan. Tenan ini Mas Malik. Tolong praktekkan Mas Malik. Jadi Mas Malik apakah benar seperti itu? Dulu pernah sama Pandu. Dibukain. Iya. Itu Mas Malik minta apa di Aku yang minta emang. iseng banget. Aku yang minta. Terus karena penasaran kan waktu itu ya masih umur segitu penasaran lah maksud tenan sih. Cuman aku mintanya cuman sebatas ngerasain aja. Dan emang kebukti sih cuman bisa ngerasain. Sampai sekarang. Enggak. Karena lama-kelamaan kan kok enggak diasah itu kan makin lama makin nutup. Oh. Tuh. Oh gitu ternyata ya. Iya. Tapi kalau misalnya datang ke tempat sing bener-bener kayak gitu, ya kayaknya semua orang bisa sih kayaknya. Oh. Tergantung kan sensitivitas manusia itu kan Iya, beda-beda ya. Beda-beda. Kata Sama Mas Pandu juga gitu. bahas juga kan ya. Iya, ada orang kan beda-beda, ada yang cuman di asah sedikit udah bisa, ada yang udah bawaan, ada yang emang harus berlatih. Kalau aku sih modelnya emang dibukain tapi nggak tak asah lagi. Jadi ya udah hilang. Tapi dulu emang sempet bisa ngerasain. Tapi dengan cerita-cerita yang kayak gitu-gitu tuh bener adanya Mas Malik pernah jadi macan. Nggak tahu saya. Nggak sadar. Nggak sadar, skip. Bahkan saya dulu pernah tidur masuk satu kontrakan, tapi bukan teman kontrakan yang itu ya, yang beda lagi. Aku pokoknya aku tidur duluan. Lampu kamar kan tak matiin tuh. Tidurlah aku, capek kan. Tahu-tahu itu ada yang buang pasir ke muka aku. Prok gitu kan. Pasir gitu. Tapi pas dulu enek pasirnya. Aku hidupin lampu ada pasirnya. Hmm. Gila, ini sopo gitu aku tuh buka pasir gitu. Wes lah turu, aku matiin lampu lagi tidur aku. Posisi Habis itu dibandemin lagi semen gitu. bangun. Bangun. Pintu kamar tuh habis dilempar pasir itu tak tutup kan. Tak tutup tapi nggak tak kunci. Aku kan satu kamar berdua tuh kontrakan. Temanku ini lah datang pas aku tidur kayak datang jegrek kayak buka pintu gitu. Oh, temanku datang. Udah aku biasa aja tidur, terus dia kayak pokoknya di kamar tuh kayak aktivitas aja gitu. Ada aktivitas tapi kan dia juga nggak ngidupin lampu segala macam. Aku cuman masih Tidur ayam. tidur ayam. Oh yo, ngapain sih kok dia masih mondar mandir. Terus dia udah habis itu dia nutup pintu lagi cekek gitu kan. Iseng dong aku bangun kan, ngidupin lampu ceklek. Kok dia nggak tidur gitu kan. Tak susulin ke lantai bawah. Orangnya belum datang. Nah, Buset, ini orang siapa nih? Aku udah mulai takut tuh. Wah, takut udahlah balik lagi tidur. takut tapi tetap tidur gitu ya. Wah, aku takut. Tidur. Bukan. Keren Anda. Terus gitu kan. selang Baca jiwanya. selang berapa menit orangnya datang, tak tanyain. Lah kok baru datang, baru naik, iya baru nyampe. Kenapa tau gitu? Oh ya udah, apa-apa. Terus tidur lagi. Ya udah, terus aku naik Pandu ya emang ada di situ, di rumah itu ada. Itu apa maksudnya? Apanya? Penunggu rumah itu atau orang Katanya apa? iya. Oh. Ya, terus dia faktor dia ngelemparin pasir tuh apa? Nggak tahu, kenalan mungkin. Usil kali, usil. Kenalan. Kan kata Pandu juga makhluk paling usil kan. Iya. Iya. Usil-usil aja kali. Bahkan saya pernah itu lagi nonton TV di kamar itu, kalau ada yang lari, gitu. Nah,
Kan samping kanan tuh pintu mau ke balkon, samping kiri itu mau ke kamar kan. Ya udah pintu-pintu gitu tahu lewat terus. Siapa nih anak kecil? Tuyul kayak. Hah? Tuyul. Tak ikutin. Mana enggak ada. Kok balkon? Iya, tahu-tahu datang aja gitu. Tahu langsung ngecekin dompet enggak sampean? Enggak. Alhamdulillah. Dompet saya kan enggak pernah ada isinya. Jadi enggak pernah hilang. Kalau ke ATM ngambilnya 50. Dan irit. Tapi parkirnya 2.000. Ngambil 50 kena 2.000. Itu sih kalau aku pernah dibukain, cuman emang nggak tak asal lagi. Jadi sekarang udah enggak. Udah enggak. Nggak usah lah. Nah, itu. Saran dari apa juga gitu. Nggak usah. Enggak usah. Maaf ya, Du. Enggak usah lagi. Tapi demi ketentraman hidup saya nggak usah lah. Enggak usah. Kalau misalnya indra kita itu 6. 5 dong. 5. Indra ke-6 tuh Indra L. Brookman. Wah, lawas sekali. Waduh. Gerhana. Bukan ya? Indra L. Brookman. Gerhana kan? Ada dong. Iya, bukan dong. Indra Brookman tuh Jin. Iya, Jin. Indra tuh ya 5 aja gitu. Jadi kalau misalnya itu ya udah alhamdulillah aja bisa ngeliat, bisa denger, bisa ngerasa. That's it. Kalau mau ditambahin lagi ya itu kemarin kan bilang Mas Pandu juga pernah bilang ini gift atau curse. Ya ini ya sebagian orang ini gift karena bisa nyembuhin orang. Ada juga Bisa nolong. Bisa nolong orang gitu. Kalau misalnya sebutannya ini adalah sebuah kutukan ya jatuhnya takut kayak Mas Malik yang Nggak kuat itu. Bukan nggak kuat sih tapi nggak nyaman kali ya Mas Malik. Iya, aku lebih ke nggak nyamannya. Kalau kuat Mas Malik siapa yang nggak kuat? Kirain. Waduh. Aku lebih ya. Karena apa ya? Karena waktu kejadian dulu waktu kuliah dibukain sama Pandu itu tahu-tahu emang begitu nyampe rumah kayak di belakang tuh kayak ada yang jeluk gitu. Yang ngikut gitu. Aku nanya Pandu paginya, apa yang dia itu ngikut? Apa? Ya makhluk di rumah. Nancep. Nggak di belakang jeluk kalau gitu ngikut aja. gendong. Tahu ya itu ada yang ngikut lagi. Ya udah. Terus nggak tahu. Sebenarnya sih kalau kata Pandu sih bisa aku ke tahap yang kan pertama ngerasain terus bisa ngeliat, leveling. Bisa apa? Leveling mana? Tandel leveling. Bisa berinteraksi sama makhluk itu, tapi menurutku udah cukup cuman mau tahu aja ya. Gue tahu aja. Aku ngerti di mak beduk, ngerti pas melaku, ngerti delok, lu kan Diajak ngobrol gitu ya. Waktu itu lagi santai, lagi rokokan apa lagi ngopi, jadi mak jelek kan. Apa ini? Gitu. Ya mungkin buat Pandu biasa mungkin. Ya, Mas Pandu. Pandu Mapalaga. Waduh, masih sobat kita alam gaib. Dan yang saya ingin tanyakan lagi ke Mas Malik itu, Mas Malik itu takut kresek di kepala tuh maksudnya. Apa? Uang dikreseki. Ning radio lho nang. Nganti saiki, Mas. Masih. Wih, tantane. Faktor yang menyebabkan itu apa? Ini pelatihan aja. Kok bisa loh sampai ekstrimnya adalah orang yang masukin kepala ke kresek itu bisa diajak berantem loh sama dia. Bisa, pernah ada yang tak mau tak tampolin. Nah, itu. Beneran. Kenapa Mas Malik? Kenapa Mas Danang? Mas Danang lagi memang kuncen dari Jadi segala aku dulu kuncen. tuh pernah ditakut-takutin sama kakak sepupu dulu kayak gitu waktu kecil. Dan gue cerita loh. Nah, Aku cerita sama kesalahannya adalah cerita. Jadi pas dulu kan di radio. Di radio pas kelar nggak masker. Enggak, dulu dari sini dulu, nanti baru ke sini. Oh gitu ya, dari backgroundnya kenapa takut di crash? Ya dulu pernah ditakutin lah waktu kecil sama kakak sepupu-sepupu gitu lah, pokoknya pocong-pocong, kertas-kertas gitu sampai nangis-nangis ya. Terus habis itu tapi sama orang tua udah lah nggak usah dituin, makanya jangan digangguin anak-anak kecil tuh nggak usah digituin udah. Terus ya itu masuk kuliah ketemu orang-orang kayak gini aku cerita lah, ya udah dikerjain. Malah jadi bahan ya? Jadi bahan. Sajane gue ini ngomongnya jirih ya, tapi pengen ngerti. Bukan siri sih, emang Kagetan. traumanya di situ. Traumanya di situ. Aku traumanya. Kalau di yang situ. lain-lain nggak terlalu takut, lihat ular bulu nggak takut, lihat topo nggak takut. Karena apa ya? Ya traumanya di situ kalau misalnya. trauma. Tapi beneran trauma sama kantong kresek dan di kepala itu. Kalau kantong kresek enggak, tapi kalau kantong kresek dimasukin kepala iya.
apa maksudnya kalau misalnya tadi korelasi dan potong-potongan itu kayaknya Ya. belum Dulu sampai kan nih. waktu kecil kan ditakutin beneran. Oh, Allah. Patung resek di kepala gitu. Iya, di kepala. Nah itu waktu kecilku tuh sangat menakutkan sekali. Sampai sekarang pun ya. Iya. Tapi kalau kresek biasa, Ya enggak. kalau misalnya kesian Anda masuk ke Maret gitu tiba-tiba oh kresek. Oh enggak. Apa ini? Enggak, sekarang enggak dikasih kresek. Iya. Oh, paper bag. Iya, jadi dikerjainnya gimana Mas Danang? Ya pokoknya kan Malik kita habis ngobrol siaran radio. Istirahat tahu ngerokok dulu di luar, Malik yang jaga di dalam kan sambil Oh, punya internetan. radio juga. Ya dulu di Multi talenta, Pak. ya, iya. Iya. Ya itu pokoknya Malik udah cerita, Juk. Ada yang nemu kresek. Nang, takut-takutin Malik, Nang. Malik pernah cerita gini. Ayo siap. tok apa ngetok pintu radio ya. Malik metu. Malik. Langsung kayak ke flashback gitu loh. Wah, anjir. Kayak Iya. Mundur tapi sikilnya mancar. Aduh bajingo. tapi nek kresek hitam enggak ya? Aku enggak tahu nek Putih, kresek hitam dimasukin kepala enggak takut, tapi kalau putih takut. Mungkin karena diceritainnya pocong ya. Pocong kan Iya. biasanya gambarannya Trauma, putih-putih. Pak. Oh, no. Demi Allah, trauma. Nek kantong kresek ireng biasa wae. Biasa aja aku masukin kepala enggak Jajal. paling ngomong paling ngomong wah ngono tapi enggak, tapi nek putih mending Melayu aku. Mending Melayu nek ora tonyo sisa. Ah iya. Ini mundur kan, wah, tapi mancal. Wah. Aduh. Lek, aku. Wah, suwe nang. Ya sorry. Aku dikongkon bocah. Nah, itu mungkin adalah maksudnya trauma-trauma kayak gitu tuh, fobia-fobia gitu mungkin banyak orang yang susah untuk dijelaskan gitu. Kenapa sih Anda fobia seperti itu? Loh, sampean nggak tahu, teman saya ada yang fobianya peniti. Peniti ada teman saya. Teman kita. Nah, Beneran? gitu-gitu kan, Peniti. peniti. Terus ada benda-benda yang Kodok, rambutan. Iya. rambutan. Ada itu si Raffi Ahmad itu Raffi tahu Ahmad kan tuh rambutan. rambutan. Iya, tuh. Iya, Rambutan. Ada tadi nasi. Nasi ada. Nasi ada. Karena dulu mungkin pernah dijejeli makan mungkin Oh. nasi kebanyakan Atau kelolodan atau dan lain-lain. Kalau Mas Rambutan Danang apa ya? rambutan geli mungkin Mas Danang. Iya. Mas Danang ada yang kayak gitu. Ada tapi saya nggak mau bilang. Pada nanti kayak dia. Dek iki opo ya? Aku lali ben. Alalala. Nggak ada saya. Mas Saya Danang itu pemberani. takutnya ditinggal lagi sayang-sayangnya. Aduh langsung teringat. Atau folder yang di laptop itu kehapus semua. Waduh. Folder, Jangan dong. folder. Bahan bakar. Itu yang ditakutkan oleh Mas Danang. Nek kamu apa wes? Manira Kalau nyebutnya. saya Ada fobia enggak? geli sih ke tripophobia sih. Oh, apa? tripopofobia. Yang bolong-bolongnya loh. Sing Gambar bolong-bolong, bolong-bolong gitu rasanya. geli Kalau baju polkadot enggak aman. Kan gede. Itu kayak Kecil. random loh, kayak busa kopi di pinggirnya. busa kopi, heeh. Nah, busa kopi itu masih bisa saya Enggak, maksudnya bentuknya gitu seperti loh. itu. Ha. Jadi kalau misalnya kayak ngomong aja merinding nih kayak di tangan. Coba searching tripophobia itu gila nih sing tangannya bolong-bolong. Oh, tahu aku tangannya bolong-bolong kok tritipennya ya. Ah, Ya. jenis treatment kayak itu sangat menggelikan, itu merinding. Iya. Itu yang salah satu yang geli. Bukan takut ya, tapi geli sih. Episode besok aku mau nyetak baju bentuknya bolong-bolong. Tripofobia. Wah, diantilin. Sabar. Ada loh yang fobia ondel-ondel ada tuh. Ada. Banyak kok fobia-fobia. Kalau ondel-ondel mah wajar ya. Karena serem. Bentuknya. Karena serem. Aku aja udah. Coketnya tangannya teman bundel. Ini apa sih? Mikir panas boy ya. Panas lah. Panas lah. Panas ya. Ya menurut Anda boneka Muter jam 12 malam, Iya, 12 siang gitu. Bener sih. Oh, tapi boneka ngomong sampai Jogja loh. Iya. Padahal Mampang Jogja tuh jauh. Bener loh. Kok bisa ke sana ya, Bas ya? Di anu perapatan Jombor. Oh, pernah lihat. Kok bisa, Bas? punanya saya bukan saya bukan koordinatornya. Padahal kan anu boneka Mampang, padahal Mampang Jogja Katanya nyatu loh, Mampang. Nang.
Kok sampai Jogja? Tapi namanya tetap boneka Mampang nih ngono. Enggak ono boneka Mampang. Tetap boneka Mampang. Ya kan terkenalnya di internet juga itu. Terkenal di internet, makanya situ searching dong. Boneka Mampang. Boneka Mampang. Sing melat-melat ini terus kedip-kedip ini. Gila juga itu sebenarnya itu. Penerapan juga. Banyak kok fobia tuh. Banyak. Malah jadi bahas fobia. Melenceng jauh nih. Apalagi? Kamu tak cut bae kok. Langsung Langsung ya. Ya. Ya kayaknya untuk pembahasan masalah Mas Malik dan kenapa dia bisa balik lagi ke Indonesia. Ke Indonesia. Jakarta ini kayaknya cukup ya sampai di sini maksudnya. Jadi kesimpulannya adalah karena circle-nya. Karena circle-nya. Ya. Karena UMR Jogja juga gitu. Emang segitunya ya UMR Jogja ya. Iya. Nggak bisa nabung aku. Aku karena aku nggak bisa nabung. Dah aku nyari lagi. Mohon maaf buat warga Jogja. Tapi Oh jujur kok itu emang orang Jogja juga udah mulai tapi sadar kok. jajanan Jogja lu hitungannya mahal loh. Maksudnya bukan mahal sih. Sama lo kayak Jakarta kalau misalnya 11-12, Bas. Sekarang tuh 11-12. Iya, Maksudnya- kalau kayak kafe apa kopi itu, Iya. harganya udah. sego goreng gue neng kono tetap 10.000 juga loh. Enggak. Maksudnya neng daerah kota maksudnya. Oh iya. Iya. Maksudnya Tapi kalau kota kan emang UMR-nya udah mulai naik. Mie ayam lah, mie ayam neng Mie ayam itu Mie ayam kalau pinter nyarinya sih masih ada harga 7.000 ada. ada. 5.000 pun ada di deresan di daerah ibuku ada Oh, 5.000 ada. ada 5.000 cuman Tapi Anda tidak tahu dagingnya apa kan? itu dia Itu mie ayam atau mie Mie apa ya? ayam. Ayam. apa ya? Ya. Tapi emang serendah itu. Iya. Emang paling rendah kan? Memang sekarang kan iya. Paling rendah se Indonesia kayaknya DIY deh. Closing sih web ya. Closing iya. sih lagi. Oh iya. Kali itu kayaknya tak buang juga itu tadi. Terlalu pintar. Wong nonton ngopo ya. Aku perlu ngerti ngopo ning gambir. Jubeli ya sapa. Di Beru Panggabean adalah warga Medan. Waduh. Mantap. Yang dulu memerankan Dono. Karena mirip. Emang YMS. Saya lanjut. Ya kesimpulannya adalah dari semua omongan kita ada cari sendiri. Karena kita nggak tahu ini kita ngomongin apa. Iya, Ngomongin pokoknya aja. saya pengen ketemu sama Mas Malik gitu Intinya sih aja. itu, pengen ketemu sama Mas Malik. Sebenarnya sih pengen cerita-cerita dari zaman dulu. Pernah mau berantem nggak sama dia sebenarnya dulu? Kebukan di Palem, kebukan di Palem. Itu udah itu kan Closing. Tantem ya, itu udah. Aku aja udah lupa loh dia gitu. Karena itu bagian yang lucu. Iya udah. Dan Mas Malik pernah nyetir Ambon. Iki penontonnya Ambon ki sapa? Tapi gue serius aku ora ngerti nek nyetrum wong sih. Demi Allah. Ayo, Lagi aku yang ngopo wong ning kono ngopo? Ambon ki uduk menungso. Uduk wong. Lagi saiki ngopo menungso ning kono? Benake dek iki ngomong karo kowe apa karo Mas Wahyu. Mas Wahyu. Mas Wahyu lagi benake lampu aja duripke sik. Saya- Tapi ini kan di press sama produsernya. Suruh dicek duripke. Keriting lo tekan saiki lho. Emang kritik gitu. Sampai di situ dulu. Jadi Mas Ambon itu adalah sebuah ganggang laut. Bukan manusia. Ganggang laut. Ganggang laut. Kowe orang tau digergaji. Isi Hah? Ambon yang 3D. 3D. Oh, itu gitu. Ya cukup sekian dan terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan. Kalau misalnya tidak menonton juga nggak apa-apa. Biasanya sih gitu di onin tapi didengerin aja nggak. Iya, nggak apa-apa. Nggak ditonton. Terima kasih Mas Malik. Terima kasih Mas Abel, Mas Danang, thank Ya. you. Ya ini adalah persembahan kembalinya Mas Malik ke Jakarta. Welcome back. Welcome back Mas Malik. Terima kasih. Siap. Mari kita berjuang bersama-sama di Siap. ibu kota ini Siap. untuk memajukan Jogja. Waduh. Duitnya nyari sini dikirim ke Jogja. Iya, Ke benar. Jogja, benar. betul. Biar UMR sana bisa cepet naik. Waduh. Biar kita bisa pulang. Betul. Biar Ya. kita bisa bikin usaha. Apa sih? Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumper out.